Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Siti Mariatun dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Kita akan memasuki pelajaran 7, yaitu mari meyakini malaikat Allah. Sebelum kita memasuki pada materi, kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini kita akan belajar tentang iman kepada malaikat. Adapun pengertian iman kepada malaikat, iman artinya percaya. Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu malak, yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikah. Malaikat diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari cahaya oleh Allah. Dalil iman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat merupakan kewajiban yang Allah perintahkan. Hal ini tertera dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. Sadaqallahul azim. Adapun arti dari surah Al-Baqarah tersebut, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Nah, selanjutnya kita akan memasuki dengan nama-nama malaikat. Di sini yang kita ketahui ada 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Israel. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Kedelapan, malaikat Atid. Kesembilan, malaikat Malik. Dan yang ke-10, malaikat Ridwan. Nah, di sini kita akan jelaskan kembali nama malaikat dan tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para nabi dan rasulnya.
Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas menyampaikan rezeki kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala. Malaikat yang keempat adalah malaikat Israel. Adapun tugasnya yaitu mencabut nyawa semua makhluk. Selanjutnya yang kelima, malaikat mungkar. Tugasnya bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir, sama dengan tugas malaikat mungkar, yaitu menanyakan manusia di alam kubur. Selanjutnya yaitu malaikat rokib. Yang ketujuh ya, malaikat rokib ini bertugas mencatat amal perbuatan baik manusia. Yang kedelapan, malaikat atid. Malaikat atid ini bertugas mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kesembilan yaitu malaikat malik, bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir yang kita ketahui yaitu malaikat ridwan. Adapun tugasnya bertugas menjaga pintu surga. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hikmah beriman kepada malaikat. Apa saja hikmahnya? Yang pertama, memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, orang yang beriman kepada malaikat senantiasa dijauhkan untuk berbuat dosa. Yang ketiga, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena menyadari bahwa Allah sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala kehidupan manusia. Adapun hikmah lainnya yang keempat yaitu senantiasa untuk selalu berpikir dan berhati-hati dalam setiap melakukan sesuatu, karena perbuatan baik ataupun buruk akan selalu diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Hikmah selanjutnya, dan ini yang terakhir ya, yaitu yakin bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang nyata. Nah, itu tadi penjelasan tentang iman kepada malaikat Allah. Alhamdulillah, materinya sudah Ibu sajikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.